guys, welcome back to my YouTube channel. Yang belum kenal, kenalin aku Siska. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Jadi di sini aku bakal sharing tentang progres yang udah aku rasain selama pakai behel 4 bulanan, dan juga alasan kenapa aku pakai behel gitu. Jadi keep on watching. Ya, jadi yang pertama, alasan kenapa aku pakai behel yang pertama, nih aku nanti kasih tahu buat fotoku di awal ini. Nah, ini itu bener-bener keadaan gigi aku yang bener-bener nggak rapi, terus kayak gampang buat berlubang gitu di area-area yang bersela-sela. Terus kalau misal mau tutup mulut itu tuh kayak nggak relax banget, jadi kesannya kayak terpaksa. Terus ya itu kan kayak nggak rapi, terus maju juga di yang bagian atas, jadi aku pengennya rapi, sehat, dan cantik paripurna. Terus karena itu aku cari deh perbehelan ini, sharing-sharing, atau kayak istilahnya mah kayak cari-cari informasi gitu kan tentang behel. Dan alhasil aku udah netepin pakai behel buat ngerapiin gigi. Kan ada tuh yang ngerapiin gigi tuh selain pakai behel tuh ada yang aligner. Ya aligner, aku pernah dengar. Nah itu tuh yang transparan gitu loh guys, kayak gini. Nah itu tuh kata referensi-referensi yang aku baca bisa pakai ini, tapi itu kalau nggak semua case itu bisa gitu loh. Dan setelah aku konsultasi sama dokter aku, karena dokter aku juga nggak ada yang aligner itu dan harganya pun mahal, jadi udah pakai behel aja. Lagian buat aligner ini itu nggak buat case aku, gigi aku yang sekarang itu kemungkinan besar atau ingin ada perubahan itu sedikit kayak gitu. Udah. Terus apa lagi ya? Kan guys, sebelum pakai behel kan ada kayak yang namanya ronsen, terus cetak gigi, dan lain-lain. Kalau buat hasil aku, itu tuh dibuat dokternya itu buat analisa gitu loh. Sebenarnya gigi aku permasalahannya tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Karena meskipun dari luar gitu, maksudnya kayak kelihat sekilas mata gitu, mungkin ada banyak gitu case yang kayak aku giginya kayak gini nggak rapi, terus berjejal atau gimana, pasti banyak kan bilangnya pasti iya sama nih, sama kayak aku. Dan kata dokter aku itu setiap pasiennya itu pasti meskipun kelihatan sama pasti ada perbedaannya gitu, ada keunikannya masing-masing. Jadi treatment tiap orang pun bakal berbeda kayak gitu kan. Nah setelah dijelasin kayak gitu, terus kan dihasilin nih, dijelasin hasil ronsen aku kayak gimana, cetak gimana, permasalahan aku kayak gimana. Nah permasalahan gigi aku itu gini kan guys, jadi rahang kanan sama kiri itu ternyata tuh lebih gede yang kiri apa kanan ya, pokoknya aku lupa ya. Nah alasan kenapa bisa salah satunya itu gede samping itu tuh karena mungkin yang sebelah kanan itu lebih digunain makanan, jadi lebih kelihatan gede gitu kan. Terus nggak simetris jatuhnya. Terus kayak gigi aku ini, aku kasih tahu, tunjuk ini deh fotonya. Nah ini tuh kan ini gigi ya, ini misalnya gigi nih. Nah kalau misal aku pengen cantik yang paripurna, misalnya kayak gitu ya, maksudnya kan ada nih orang-orang yang udah pakai behel. Yang pertama giginya itu emang gak rapi, tapi pas pakai behel udah rapi, tapi dia tuh kayak ngerasa masih maju gitu loh giginya. Jadi tuh jatuhnya kayak nggak sempurna gitu kan. Jadi giginya udah rapi tapi rahangnya belum mundur, kayak gitulah istilahnya. Nah kalau gigi aku, nah kalau ini buat ukurannya itu perkiraan aja ya, sebenarnya aku ngomong karena aku lupa. Jadi kalau misal gigi aku kan yang sekarang ukurannya itu misal gigi atas, ini gigi bawah ya, gigi atas ini misal 8 cm, ini misal aja sepanjang banget 8 cm. Terus rahangnya misal
6 cm. Nah, kalau misal mau cantik paripurna, giginya itu harus mundur menjadi misal 6 cm. Terus rahangnya itu tuh harus mundur menjadi 5 cm. Jadi nggak cuman giginya doang yang dimundurin, tapi rahangnya juga dimundurin kalau misal pengen cantik yang paripurna. Di bawahnya pun juga kayak gitu. Kalau di bawah ya gigi ini, rahang bawah ini, aku tuh yang rahangnya itu ukurannya misal 7 cm, terus giginya itu 8 cm. Nah, rahangnya ini harus jadi 8 cm, jadi kan harus dimajuin menjadi 8 cm. Giginya itu harus dimajuin juga menjadi 9 cm kalau mau cantik paripurna, bisa kayak gitulah. Jadi analisanya tuh kayak gitu guys. Jadi nggak cuman patokannya nggak cuman gigi doang gitu yang pengen dibuat, tapi juga ada rahangnya, terus permasalahan simetris apa enggak, dan masih banyak lagi kayak gitu pertimbangannya. Kayak misal kamu ada gigi impaksi, gigi yang belum tumbuh paling belakang, itu harus gimana, apakah memang perlu dicabut atau nggak perlu dicabut atau bagaimana gitu. Jadi buat kalian juga, kalau misal kalian mikir nih pengen pakai behel, terus kalian punya gigi yang bolong gitu kan, terus kalian mikir kan, ayo deh cabut dulu aja giginya, nyicil lah istilahnya kayak gitu. Tapi aku nggak nyaranin kalian langsung ini cabut sih guys. Aku lebih nyaranin kalian tuh buat konsultasi dulu ke dokternya. Siapa tahu gigi yang bolong itu tuh bisa diselamatin tanpa harus dicabut. Kan sayang ya, maksudnya kalau misal dari dokter pun bilang ini tuh nggak perlu dicabut, kenapa harus kamu cabut, ini bisa diperbaiki misal kayak gitu. Jadi kan kayak sayang gitu kan guys, kalian udah nyabut tapi dokternya bilang kayak gitu. Dan itu pun kalau misal kalian udah cabut nih, bisa aja nanti mempengaruhi progres penggunaan behel kalian kayak gitu. Terus apalagi ya, udah sih. Habis itu dikasih tahu tuh planningnya, nanti aku habis dikasih tahu apa masalah aku itu tadi dan harus kayak gimana, terus dikasih planning gitu sama dokter ya. Ini nanti bulan pertama ini kamu harus cabut gigi nih, terus nanti bulan kedua atau keberapa ini kamu cabut gigi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, nanti kamu pasang yang namanya alat bantu mini screw gitu. Kayak ini mini screw kayak gini guys, yang ini kelihatan gak sih? Ini gini. Nah, bentar lagi pokoknya setiap bulan tuh bakal, maksudnya dari dokter kalian pun pasti udah ada ini sih guys, sudah ada planningnya, dan kalian pasti dikasih tahu kayak gitu planningnya kayak gimana. Itu dari aku pribadi kayak gitu, jadi kayak terencana gitu sih, kelihatan nanti ke depan bulan ini mau ngapain tuh udah kayak udah tahu gitu. Terus bisa tuh apa sih, udah sih mungkin itu aja ya. Terus lanjut lagi buat progres yang aku rasain selama 4 bulan aku pakai behel. Jadi kan ini tuh udah hampir 4 bulanan, jadi aku pakai behel itu dari bulan Juni ya, dari bulan Juni gitu guys. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan nih, udah hampir 5 bulan, udah 5 bulan pakai behel. Terus perubahannya aku rasain, jadi sebenarnya ini bulan pertama, aku nggak punya bulan pertama, punya nggak ya, aku lupa. Pokoknya antara bulan kedua atau ketiga aku tuh baru foto gitu. Jadi intinya bulan ke-1 ke-2 itu tuh bener-bener nggak ada perubahan sama sekali. Lebih tepatnya mungkin karena behel itu penyesuaian dulu gitu kali ya. Jadi emang 1 bulan 2 bulan tuh nggak ada perubahan sama sekali. Paling yang aku rasain kayak apa ya, nggak ada sih, kalau perubahan nggak ada. Yang aku rasain cuma sakit, tapi sakitnya itu nggak yang sakit banget tuh enggak. Lebih tepatnya tuh kalau misal makan tuh kurang nyaman, tapi aku bisa makan apapun guys. Meskipun bulan pertama, bulan kedua itu aku bisa makan apapun, tapi juga bukan apapun banget ya, maksudnya
kan kalau misal banyak orang tuh kalau misal udah pakai behel, terus pertama pakai behel, terus dia tuh ngerasa kayak nggak bisa makan gitu kan, cuman dia tuh bisanya makan bubur aja gitu kan. Tapi kalau aku pribadi, aku bisa kok makan nasi, terus makan ayam, makan apapun dia, kecuali yang emang yang kayak keras banget aku enggak. Paling aku potong kecil-kecil kayak apel gitu aku bisa, tapi aku kecil-kecilin banget kayak gitu. Terus ya itu mungkin kenapa beda-beda ya kesakitan orang gitu. Mungkin toleransi gitu, toleransi kesakitan orang tuh bisa berbeda-beda gitu. Kalau misal aku toleransinya itu 4/10, mungkin kalian 6/10 atau berapa gitu. Intinya nggak bisa disamain satu sama lain kayak gitu. Nah, bulan 1 ke 2 itu nggak ada perubahan. Bulan ketiga kayak gini, itu tuh ada perubahan, tapi perubahannya tuh cuma dikit banget gitu, dikit banget. Jadi kayak ngerasa udah pakai behel kan, udah tambah maju nih mulut gitu kan, tapi kayak ya udah nggak apa-apa gitu kan, karena aku ngelihat ada progres gitu meskipun dikit, dan itu kata dokterku it's normal gitu, maksudnya normal aja gitu kalau misal perubahannya itu segitu. Kebanyakan orang juga kayak gitu. Terus bulan keempat kayak gini, jadi bulan keempat itu tuh kayak udah mulai ada perubahan kayak gitu. Perubahannya tuh ya lebih banyak lah daripada yang awal-awal gitu. Jadi buat bulan yang kelima ini yang aku rasain itu tuh apa ya, kan karena emang baru kemarin tanggal awal-awal bulan ini tuh abis kontrol ya, jadi buat perubahannya ya hampir sama kayak bulan kemarin gitu. Intinya yang lebih banyak perubahannya itu bagian sini, banyak geraknya gitu, maksudnya paling banyak geraknya itu sebagian sini itu tuh kayak ngerasa banyak banget gitu pergerakannya kayak gitu. Terus kan karena bulan kemarin itu abis kontrol, dan tujuan kontrol kemarin kan kayak yang dilakuin kok ada reposisi behel bracket maksudnya. Jadi yang di reposisi itu bagian ini, yang ini sama ini. Jadi di reposisi itu biar nanti gerakannya sesuai yang diinginkan kayak gitu. Dan juga pengen memperbaiki permasalahan yang sini nih, dada ini nih. Ini kan kayak ini ya guys, beda gitu gak sih buat ketinggiannya. Nanti aku kasih tahu videonya deh, fotonya di sini. Nah ini kan kayak beda gitu kan. Nanti harapannya bulan depan itu tuh udah bisa ini sama gitu, dari yang ketiganya itu nggak sama ini, dan itu bisa sama kayak gini, harapannya kayak gitu. Dan lebih mundur lagi gitu kan, biar lebih cantik paripurna, bukan cantik sih, lebih better gitu ya, better daripada sebelumnya kayak gitu. Udah sih mungkin cukup untuk makanya aku kasih tahu sama 5 bulan ini. Intinya semua itu butuh kesabaran guys. Jadi kalau misal kalian nih pakai behel, terus kalian kayak ngeliat nih tiap hari gitu kan, ngeliat kayak foto tiap hari, ngaca tiap hari, kok progresnya cuma dikit banget, jangan. Aku saranin kalian kayak ya udah biarin gitu, let it flow, maksudnya biarin gitu, nggak usah di foto tiap hari, karena kayak nanti kalian kayak bakal lama banget sih, padahal emang it's normal gitu, buat pergerakannya dikit-dikit itu normal. Apalagi kalian yang pakai yang metal konvensional yang memang buat penggunaan behel tuh antara minimalnya 2,5 tahun gitu, jadi lama banget gitu kan. Jadi ya udah nggak usah diliatin tiap hari, biarin dia bekerja kayak gitu. Jadi mungkin cukup sekian dulu guys buat sharing aku mengenai progres penggunaan behel ini selama kurang lebih 5 bulanan ya, 5 bulan. Terus alasan kenapa aku pakai behel juga kayak gitu. Terus
Mungkin juga kalau misal kalian ada kayak saran, terus kritik, ataupun pertanyaan-pertanyaan itu mengenai perbehalan atau apapun itu, kalian bisa drop pertanyaan atau saran dari kalian tuh di komen ya, biar nanti membangun aku juga gitu, jadi motivasi aku gitu buat ngebuat video yang lain kayak gitu. Oke guys, cukup sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih udah nonton. See you on my next video. Bye bye.